Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini Pak Berin akan memberikan materi tentang latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa ya. Silakan. Siapa yang hari ini waktunya untuk memimpin doa? Ya, silakan Mas. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Anak-anak, hari ini materinya tentang kebugaran jasmani ya. Sebelum kita mulai, Pak Beri lihat kok masih pada mengantuk ini anak-anak. Kemarin begadang enggak? Begadang. Ya, baik. Untuk meningkatkan semangat kita, Pak Beri punya satu tepukan ya. Nanti masih ingat tepuk semangat anak-anak? Masih ya? Oke, kita coba. Tepuk semangat. Semangat. Bagus. Hari ini materinya tentang kebugaran jasmani, di mana kemarin sudah Pak Beri jelaskan ya sedikit. Dan untuk kompetensi dasar hari ini yaitu memahami aktivitas latihan daya tahan jantung atau kardiorespiratori untuk pengembangan kebugaran jasmani ya. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu mempraktekkan aktivitas latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani ya. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi yaitu menjelaskan daya tahan jantung sebagai indikator capaian kompetensi kebugaran jasmani. Kemudian indikator pencapaian yang kedua yaitu mendeskripsikan latihan lari bolak-balik. Indikator yang ketiga yaitu melakukan pengukuran kebugaran jasmani. Kemudian indikator yang keempat mempraktekkan latihan lari bolak-balik dalam jarak 5 sampai 8 meter sebanyak 8 kali. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, melalui pengamatan video anak-anak dapat menganalisis daya tahan jantung sebagai indikator capaian kebugaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan membaca siswa dapat mendeskripsikan latihan lari bolak-balik. Ini tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui pengamatan siswa dapat melakukan pengukuran kebugaran jasmani. Yang keempat, melalui hasil kajian diskusi siswa dapat mempresentasikan atau mempraktekkan lari bolak-balik dalam jarak 5 sampai 8 meter sebanyak 8 kali. Baik, anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Maksudnya di sini adalah seseorang yang memiliki kebugaran yang baik, maka orang tersebut dapat melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan. Anak-anak pernah nggak merasa kelelahan ketika melakukan kegiatan lari? Pernah nggak? Pernah ya. Ketika anak-anak merasa kelelahan, ya, apabila anak-anak memiliki kebugaran yang
baik, maka rasa kelelahan tersebut tidak akan anak-anak alami, ya. Jadi tidak mudah lelah apabila memiliki kebugaran yang baik. Selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan daya tahan jantung, ya? Daya tahan jantung adalah kemampuan jantung untuk memompa darah, ya, untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam jangka waktu yang lama, ya. Jadi daya tahan jantung itu kemampuan jantung untuk memompa darah untuk menyuplai oksigen. Baik, selanjutnya daya tahan jantung sangat dibutuhkan agar tubuh tetap bugar, ya. Jadi kita perlu untuk melatih daya tahan jantung kita, ya, supaya badan kita tetap bugar. Selanjutnya, tahukah kalian mengapa daya tahan jantung itu harus dijaga? Kenapa sih kita harus menjaga daya tahan jantung? Alasannya adalah yang pertama, yaitu mengurangi bahaya gangguan jantung. Kemudian menjaga tekanan darah tetap normal. Selanjutnya mengatur kadar lemak dalam darah. Mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Kemudian mengurangi resiko jantung koroner. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung, ya. Yang pertama adalah umur atau usia. Jadi ketika seseorang memasuki usia yang semakin tua, ya, atau bisa dikatakan sudah usia lanjut, maka daya tahan jantungnya juga otomatis akan menurun, ya. Jadi perlu kita jaga kesehatan daya tahan jantung kita supaya tetap dalam kondisi yang baik. Kemudian jenis kelamin juga mempengaruhi daya tahan jantung. Antara laki-laki dan perempuan tentunya memiliki daya tahan jantung yang berbeda. Kemudian keturunan. Selanjutnya pola hidup atau lingkungan, ya. Jadi pola hidup yang sehat juga mempengaruhi daya tahan jantung kita. Contohnya apa? Misalkan kalian pola hidup sehat, misalkan anak atau seseorang yang merokok, tentunya daya tahan jantung orang tersebut tidak baik, ya. Selanjutnya latihan atau aktivitas fisik, ya. Jadi daya tahan jantung ini dapat kita latih, ya, dapat kita latih dengan aktivitas fisik. Kira-kira latihan apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya tahan jantung? Contohnya misalkan jogging, ya, kemudian bersepeda, ya, itu salah satu latihan untuk menjaga kesehatan daya tahan jantung kita. Selanjutnya yaitu
mencatat frekuensi denyut nadi. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengukur tingkat kebugaran seseorang melalui menghitung denyut nadi per menit. Ya, jadi bisa menggunakan dua cara. Bisa dilihat, bisa diukur mencari denyut nadi dari pangkal leher sini, ya, atau dari pergelangan tangan. Ya. Nah, coba di depan juga sudah Pak Berin tampilkan tabel untuk mengukur denyut jantung, ya, di mana ada kriterianya, ya, usia, baru lahir itu berapa denyutan, ya, kemudian satu bulan sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 6 tahun, 6 tahun sampai 12 tahun, 12 tahun sampai 18 tahun. Sekarang Pak Beri tanya, anak-anak usianya sekarang berapa? 11 tahun, ya. 11 tahun berarti berada pada tabel yang 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, denyut nadi minimalnya anak-anak adalah 65, itu 65 denyutan itu batas minimal, jadi tidak boleh di bawah 65. Kalau misalkan di bawah 60 berarti tingkat kebugaran anak kurang. Ya, baik. Kita hitung, ya, kita coba mempraktekkan, ya, bagaimana cara untuk mengukur kebugaran seseorang, ya. Baik, silakan dicari dulu denyut nadi masing-masing. Bisa di pangkal leher sini atau di pergelangan tangan. Sudah ketemu? Sudah bisa merasakan? Bisa, ya? Baik. Kalau sudah ketemu, silakan dihitung, ya. Kak Beri kasih waktu 1 menit, nanti dihitung dapat berapa, ya, berapa denyutan. Nanti kita lihat tabel. Oh, berarti kebugaran saya kurang baik atau tidak sesuai dengan batas normal, ya. Kita hitung bersama-sama dalam waktu 1 menit. Sebentar, Pak Berin timer dulu. Dihitung mulai sekarang. Baik, cukup? Dapat berapa denyutan? 56, 55, 56, 61. Silakan dilihat di tabel. Tadi usianya 11 tahun, ya.
Nah, 11 tahun berarti minimalnya 65, maksimalnya 100. Berarti tadi ada yang berapa? 55, 56. Ya, jadi kalau misalkan tidak sesuai, maksudnya tidak seperti tabel, berarti ada yang harus ditingkatkan atau diperbaiki lagi ya. Mungkin jarang berolahraga ya. Selama belajar dari rumah ada yang rutin setiap pagi berolahraga? Boten. Nggak pernah berolahraga sama sekali? Enggak. Nah, itu mungkin anak-anak harus dirubah ya. Jadi dibiasakan berolahraga setiap pagi ya. Baik, selanjutnya ya, kita amati video berikut ya. Kita amati video berikut bagaimana caranya untuk menghitung tadi yang telah anak praktekkan. Terdengar suaranya? Enggak. Terdengar ya? Terdengar enggak? Enggak. Ya. Nah, faktor yang mempengaruhi tadi sudah Pak Beri jelaskan: umur atau usia, jenis kelamin, keturunan dan latihan ya. Jadi kalau anak-anak rutin berolahraga, insya Allah tingkat kebugaran anak juga baik ya. Ini manfaat daya tahan jantung ya. Tadi sudah Pak Beri jelaskan juga. Nah, bentuk latihan-latihan yang bisa kita lakukan ya, tadi bisa jogging, bisa bersepeda, bisa lari memindahkan bola ya. Ini adalah latihan untuk meningkatkan kebugaran. Anak-anak sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya sampai sini dari penjelasannya Pak Beri? Gak ada? Baik, kalau belum ada pertanyaan ya, Pak Beri lanjutkan lagi. Untuk latihan lari menggunakan bola ya. Jadi nanti anak-anak akan mempraktekkan latihan lari memindahkan bola. Bisa ya? Bisa, oke. Kemudian latihan berikutnya yaitu lompat tali ya. Ini juga latihan untuk
meningkatkan kebugaran. Kemudian ada lari mengelilingi lapangan ya. Dan untuk hari ini nanti yang kita praktekkan yaitu lari bolak-balik memindahkan bola ya. Oke. Untuk contohnya ya. Contohnya yaitu seperti ini. Ini adalah contoh gerakan lari memindahkan bola. Lari bolak-balik ya, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi nanti anak-anak melaksanakan lari bolak-balik sebanyak 8 kali ya. Bisa dilihat ya, bisa diamati. Nah, jadi bolanya dipindahkan dari titik satu ke titik yang lain. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik. Kemudian nanti Pak Berin akan, kalau sudah jelas ya, nanti Pak Berin akan membagikan tugas, di mana nanti ada tugas pengetahuan ya, kemudian ada tugas praktek. Untuk tugas pengetahuan nanti anak-anak silakan mengerjakan lembar kerja peserta didik ya, nanti Pak Berin bagikan satu-satu, kemudian dikerjakan di rumah ya. Besok pagi ya, kalau ke sekolah, datang ke sekolah bisa dikumpulkan ya. Ini dibawa pulang, dimasukkan ke tas dulu ya. Bisa dimasukkan tas dulu. Hari ini kita akan melakukan penilaian keterampilan atau mempraktekkan lari bolak-balik memindahkan bola. Ya, untuk tugas lembar kerja peserta didik ini dikerjakan di rumah, besok dikumpul. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Berarti Pak Berin ingin bertanya ya. Kalau anak-anak tidak ada yang bertanya, berarti Pak Berin ingin bertanya. Baik. Dari yang apa yang Pak Berin jelaskan tadi, kira-kira bagaimana cara kita ya untuk mengukur kebugaran seseorang? Ada yang tahu? Tadi anak-anak sudah mempraktekkan apa? Dengan cara apa? Yang keras? Menghitung denyut nadi. Betul. Kemudian latihan apa saja yang bisa kita lakukan ya untuk meningkatkan kebugaran jasmani? Latihan apa saja tadi? Angkat tangan dulu. Ada yang berani? Berlari terus? Apa? Lompat tali. Kemudian
lari memindahkan bola, kemudian bersepeda dan lain ya. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, jangan lupa besok LKPD-nya dikumpulkan ya. Hari ini kita mempraktekkan lari bolak balik memindahkan bola. Silakan dimasukkan alat tulisnya ke dalam tas semua. Kita menuju ke lapangan. Kita menuju ke lapangan. Langsung membuat barisan 2 saf. Ya, langsung membentuk barisan supaya tidak terlalu siang ya. Bisa langsung membuat barisan di depan. Yang depan, gerak. Gerak. Hadap kanan, gerak. Ambil antara, gerak. Tangannya direntangkan, geser ke sana. Ini dia. Gerak. Hadap kiri, gerak. Oke ya, kita pemanasan sebentar. Silakan kepalanya tarik ke atas, hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Liukan ke kanan. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ganti ke kiri. 1, 2, 3, 5, 8. Oke, kakinya diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti yang kiri. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seluruhnya siap. Gerak. Hadap kanan, gerak. Kita jogging dulu ya. Yang putra belakangnya Pak Berin, nanti disusul sama yang putri ya, memutari lapangan voli. Yuk.
kembali ke barisan. Hadap ke sini, hadap ke kiri semua. Oke. Baik, sekarang kita mulai mempraktekkan lari bolak-balik memindahkan bola. Sudah siap? Siap apa enggak? Oke. Seluruhnya siap, gerak, hadap kiri, gerak. Dua langkah samping kiri, jalan. 1, 2. 1 langkah samping kiri, jalan. 1. Oke. 2 kali istirahat di tempat, gerak. 2. Anak-anak, jadi nanti anak-anak melakukan lari bolak-balik memindahkan bola, ya. Jadi ada 4 bola, ya. Ada 4 bola, nanti dipindahkan dari titik A ke titik B, ya. Contohnya, misalkan, kalau ada fluid tit baru bisa mulai berlari, ya. Contohnya. Di sini ya. Bisa? Bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Sudah jelas ya? Deh. Silakan yang pertama. Bersiap di tempat. Siap ya? 1, 2. Ya, bagus. Mimpi apakah ini ya? Oke, berikutnya boleh kembali ke tempat yang sudah selesai. Duh, aku kari dewe. Maskernya boleh dilepas. Nah, sip. Siap ya? 1, 2. Edin. Tempur bendera itu. Oke, bagus. Berikutnya, Mbak, silakan. Tuh. Kari dewe. 1. Sudah siap? Maskernya di Pakai kantong. Di kantong. kantong. 1, 2. Ayo lari. Ya, bagus. Terus tambah lagi kecepatannya. Isi. Ya, bagus. Kari dewe teman. Ya, berikutnya lari ya, bukan jalan. Siap. 1, 2. Barbar. Ya, bagus. Ya, baik. Berikutnya. Ayo. Aku gak terus. Siap. 1, 2. Sudah kita tutup. Selanjutnya. 1, 2. Baik, sudah semua? Oke, silakan berdiri ya. Setelah melakukan
Panas ya segitu. kegiatan olahraga kita harus melakukan pendinginan. Baik. Coba silakan dibungkukkan badannya. Ya, kita lakukan pendinginan, tangannya diayun. Ya. Bisa? Nah, terus. Baik, stop. Sekarang disilang kakinya. Bungkukkan lagi, diayun lagi. Stop. Ganti yang satunya disilangkan. Dibungkukkan lagi. Stop. Oke. Ditarik ke atas. Oke. Kanan. Oke, ke kiri. Oke, ke bawah. Oke, stop. Baik, sekarang silakan seluruhnya boleh duduk kembali. Ya, boleh duduk kembali. Duduk lagi. Pak Berin ingin bertanya dari serangkaian kegiatan tadi, anak-anak apakah sudah jelas semua? Sudah jelas ya. Jadi anak-anak nanti atau waktu di rumah ya dibiasakan kakinya diluruskan, nah. Jangan diluruskan semua. Kakinya diluruskan. Dibiasakan ya ketika di rumah setiap pagi rutin untuk berolahraga, apalagi sekarang sudah pada masa pandemi seperti saat ini ya, berolahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, silakan anak-anak kita akhiri pertemuan hari ini. Akan tetapi dari hasil kegiatan tadi, apa yang bisa anak-anak simpulkan dari serangkaian kegiatan tadi? Apa? Yang pertama adalah anak-anak bisa untuk mempraktekkan lari bolak-balik, memindahkan bola. Kemudian anak-anak bisa mengukur apa? Ya, mengukur kebugaran melalui menghitung denyut nadi ya. Baik, kita tutup pertemuan hari ini ya. Semoga apa yang telah kita pelajari ya dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Kurang lebihnya Pak Berin mohon maaf. Silakan ditutup yang tadi memimpin doa siapa? Ya, silakan ikutan sini Kak. Ya, dipimpin berdoa ya supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat temannya yang telah berani memimpin doa ya. Sudah? Kita akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Pak Berin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, besok dikumpul. Bisa kembali ke kelas.